Selamat pagi buat anak didik kami semuanya. Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini kita akan masuk pada materi kita yang pertama, yaitu operasi hitung pecahan. Mana operasi hitung pecahan dibagi atas 7 bagian, yaitu yang pertama A. Penjumlahan pecahan, B. Pengurangan pecahan, C. Menjelaskan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan, D. Perkalian pecahan, E. Pembagian pecahan, F. Menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pecahan, dan G. Perbandingan. Dari yang 7 ini, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan, yaitu yang pertama ya nak ya. Dari penjumlahan pecahan juga dibagi atas 3 bagian. Yang pertama itu penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang kedua penjumlahan pecahan desimal. Yang ketiga penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Jadi yang kita pelajari pada hari ini adalah penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk yang kedua dan yang ketiga untuk hari berikutnya ya nak ya. Sebelum ibu menjelaskan penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu supaya kita mengenal jenis pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang kedua, supaya kita dapat mengubah pecahan biasa dalam bentuk pecahan campuran dan pecahan campuran dapat diubah menjadi pecahan biasa. Yang ketiga, kita dapat menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Ya, itulah tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Sedikit ibu akan menjelaskan tentang pecahan sebelum kita masuk pada penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan digunakan untuk menyatakan besarnya bagian daerah tertentu dari keseluruhan bagian yang ada. Misalnya seperti gambar yang ibu buat di situ, sebuah lingkaran yang ibu bagi 4, sebagian diarsir, sebagian lagi tidak ya. Sebagian yang diarsir itu besarnya adalah 1/4 bagian. Kenapa dinyatakan 1/4 bagian daerah yang diarsir? Karena 1 dari 4 bagian yang diarsir. Dan 3/4 bagian yang tidak diarsir. Karena ada 3 bagian dari 4 yang tidak diarsir. Ya. Itulah yang menyatakan pecahan digunakan untuk menyatakan besarnya bagian daerah tertentu. Pecahan biasanya dinyatakan dalam bentuk A per B. A per B ini berarti ada pembilang dan penyebut, di mana pembilang itu posisinya di atas, yang penyebut posisinya di bawah. Makanya dinyatakan di situ A sebagai pembilang, B sebagai penyebut. Ya, di mana juga A dan B bilangan bulat. Apa Bu itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah bilangan positif 1, 2, 3 sampai seterusnya. Bilangan 0. Bilangan negatif 1, 2, negatif 3, sampai seterusnya. Ya, itu yang dikatakan bilangan bulat. B tidak sama dengan 0. Kenapa Bu dikatakan B tidak sama dengan 0? Karena penyebutnya tidak bisa 0. Jadi penyebut itu tidak pernah 0. Ya, itu maksudnya nak ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada jenis-jenis pecahan. Ya, jenis-jenis pecahan ini yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa ini hanya memiliki pembilang dan penyebut. Berarti di atas pembilang, di bawah penyebut. Berarti kalau dari contoh ibu 1/2 pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah 2. Jenis yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran ini ada 3 bagian. Jadi hanya 2 bagian di pecahan biasa, ini 3 bagian, di mana
ada bilangan di sisi kirinya. Seperti yang Ibu contohkan, 1, 2 per 3. Dimana di situ angka 1 sebagai bilangan campurannya, yang kedua sebagai pembilang, dan angka 3 sebagai penyebut. Ya, itu dia kalau pecahan campuran. Yang ketiga pecahan desimal. Kalau pecahan desimal ini memiliki angka di belakang koma. Ada yang 1 di belakang koma itu dinyatakan per 10, 2 di belakang koma sebagai per 100, 3 di belakang koma sebagai per 1000. Itulah tanda desimal. Yang keempat jenisnya adalah persen, atau disebut dia sebagai per 100. Dia kalau ditulis seperti contoh yang Ibu tuliskan 30%, dia pakai simbol persen. Kalau dibuat dalam pecahan biasa menjadi 30 per 100 ya. Itulah jenis pecahan ya Nak ya. Yang berikutnya di sini Ibu tuliskan penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh tentang penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran, sedikit Ibu menyinggung penjumlahan pecahan. Ada 2 bentuk penjumlahan ya. Kita harus tahu bentuk penjumlahan pecahan itu ada 2. Di mana bentuk yang 2 itu Bu? Itu ada penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama, itu bentuk pertamanya. Jadi penyebutnya sama ya Nak ya. Jadi tidak perlu kita menentukan penyebut di situ. Seperti contoh yang Ibu berikan di situ. 2 per 3 ditambah 5 per 3 sama dengan 7 per 3. Jadi penyebutnya sudah sama. Jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Yang kedua, bentuknya penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda. Berbeda penyebutnya berarti kita perlu menyamakan penyebut melalui KPK. Apa itu KPK Bu? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil ya. Nah, ini cara menyamakan penyebut ya Nak ya. Ini kelipatan yang kita cari itu melalui KPK. Kelipatan 2, kelipatan 4. Jadi kelipatan 2 dan 4 ditemukanlah KPK-nya 4 karena sudah ketemu bilangan yang sama. Jadi dari situ dapat kita selesaikan contoh soal Ibu ini sepertinya seperti 1 per 4 ditambah 3 per 2 dapat diselesaikan menjadi 1 per 4 tambah 6 per 4 sama dengan 7 per 4. Dari mana Bu 1 per 4? 1 per 4 itu diperoleh dari dimana tadi penyebut yang kita samakan itu kita bagi ke penyebut semula. 4 bagi 4 1 kali 1 ke pembilangnya. Oh tetap 1 ya. Kemudian pecahan yang keduanya 4 dibagi 2 kali 3. 4 bagi 2 berapa? 2 Bu. Kali 3 6. Oh ya pas ya Nak ya. Ya begitulah caranya. Itulah bentuk penjumlahan pecahan ya. Mari kita lanjut yang berikutnya. Ya, di sini kita akan masuk ke penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Dalam penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran perlu ada perubahan pecahan. Berarti apa itu Bu? Misalnya pengubahan pecahan biasa ke pecahan campuran, pengubahan pecahan campuran ke pecahan biasa. Ini dia ya. Yang pertama kita masuk dulu pengubahan pecahan biasa ke pecahan campuran. Misalnya pecahan biasanya Ibu tuliskan di sini 5 per 2. Bagaimana mengubahnya Bu sehingga dia ketemu 2 1 per 2 campurannya? Maka ini hanya berlaku jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka dia dapat diubah ke pecahan campuran. Jika pembilangnya lebih kecil dari penyebut, maka dia tidak dapat diubah ke pecahan campuran seperti ini. 5 lebih besar dari 2. Ya. Maka 5 dibagi 2 hasilnya 2. Dari hasil bagi itu ada sisa yaitu 1. Maka campurannya di situ adalah hasil bagi yaitu angka 2
Sedangkan sisa sebagai pembilang, penyebutnya tetap ya. Untuk pecahan campuran mengubah ke pecahan biasa, penyebut dikali campuran ditambah pembilang. Nah, itu syaratnya ya. Di sini Ibu udah tuliskan dari contoh yang Ibu buat, 3/4 diubah ke pecahan biasa menjadi 4 kali 3 ditambah 3 dibagi 4, hasilnya adalah 15/4. Itulah pecahan biasanya. Sekarang kita ke contoh penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran ya. Masih tetap Ibu masuk ke bentuk penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Lihat contoh yang pertama ya nak ya. 6/7 ditambah 1 3/7. Ini dia. Penyebutnya sudah sama ya. Jadi tidak perlu disamakan. Di sini Ibu mau menyampaikan 6/7 tetap masih Ibu turunkan. 1 3/7 Ibu ubah menjadi 10/7. Kenapa Bu bisa berubah? Di mana di situ dia pecahan campuran, penyebut dikali campuran ditambah pembilang. Nah, berarti dia 7 dikali 1 ditambah 3. Makanya diperoleh 10/7. Dimana kalau dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan pembilang, maka 6 ditambah 10 sama dengan 16/7. Yang campurannya kalau dia diubah menjadi 22/7 ya. Tadi kita sudah belajar tentang pengubahan pecahan campuran biasa ya. Jadi Ibu rasa sudah bisa, coba dipelajari lagi ya nak ya, lebih dalam lagi biar lebih paham. Oke, yang selanjutnya contoh kedua. Contoh kedua yaitu pecahan campuran dan pecahan biasa berpenyebut berbeda. Ini dia. Ibu buat di sini contohnya campuran dulu. Kemudian dijumlahkan dengan pecahan biasa. Ibu buat dua cara ini nak ya. Cara yang pertama itu kita mengubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Yang kedua nanti pecahan campurannya tidak diubah. Jadi mana yang menurut anak Ibu lebih mudah, silahkan kamu gunakan, hasilnya sama kok. Oke, sedikit Ibu jelaskan di mana di situ ya. 24/15 Ibu ubah dia menjadi pecahan biasa, yaitu 34/15. Penyebut disamakan ya nak. Penyebutnya 15 dan 10 itu adalah 30 penyebutnya. Nanti boleh dibuktikan kelipatannya ya. Kemudian cara menyelesaikan penjumlahannya, penyebutnya sudah sama. Di sini Ibu buat di sini keterangan lebih jelas ya. Penyebutnya 30. 30 bagi 15 bagi penyebut semula itu ya nak ya, kali 34 yaitu pembilang. Nah, begitu juga untuk yang keduanya. Sehingga diperoleh 2 dikali 34/30 ditambah 3 dikali 6/30. Hasilnya adalah 68/30 ditambah 18/30. Hasilnya 86/30. Sama itu dengan 26/30. Itulah hasilnya untuk yang pecahan campurannya diubah ke pecahan biasa. Sedangkan yang cara kedua, yang pecahan campurannya tidak diubah ke pecahan biasa ya. Tapi campurannya disisihkan di sebelah kiri, dibatasi dengan tanda jumlah. Penyebutnya sama ya nak, 30. Tetap cara penyelesaiannya juga sama. 30 dibagi 15 dikali 4. Kenapa dikali 4 Bu? Karena pembilangnya 4. Tadi kan tidak kita kalikan campurannya dengan penyebut dan tidak dijumlahkan dengan pembilang. Nah itu ya nak ya. Begitu juga yang kedua, 30 dibagi 10 dikali 6. Oke, 30 dibagi 15 2, maka 2 kali 4 ya.
2 ditambah 2 kali 4 per 30 ditambah 3 kali 6 per 30 sehingga diperoleh hasilnya 2 ditambah 8 per 30 ditambah 18 per 30 ya. Sehingga hasilnya adalah 2 ditambah 26 per 30 sehingga dihubungkan dia menjadi 2 26 per 30 sama ya nak ya hasilnya ya. Ibu rasa sudah cukup jelas ya nak ya untuk penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran ya. Kalau kurang jelas atau ada yang masih kurang paham boleh japri ibu ya nak ya. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Sebelum ibu menutup materi kita pada hari ini, ibu ingin menyampaikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Adapun kesimpulan dari materi kita pada hari ini yang pertama adalah pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Dan pecahan campuran dapat diubah menjadi pecahan biasa ya. Yang kedua, dalam penjumlahan pecahan ada dua, yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama yang tidak perlu disamakan lagi penyebutnya, pembilangnya langsung dijumlahkan. Yang kedua ya, penjumlahan yang berpenyebut berbeda di mana dia harus disamakan dulu penyebutnya, baru penyebut yang sama tadi dibagi dengan penyebut semula dan dikali dengan pembilang baru dapat hasilnya ya. Saya rasa itu saja yang dapat ibu sampaikan untuk hari ini materi kita. Ibu harap anak-anak kami semuanya paham, dan yang belum paham boleh japri ibu lagi ya, biar ibu lebih jelaskan lagi, siapa tahu anak ibu belum benar-benar paham dari penjelasan ibu hari ini. Di sini ibu sediakan 5 soal sebagai latihan kita untuk hari ini. Silahkan anak ibu kerjakan di buku latihannya saja. Nanti setelah selesai silahkan difotokan ya nak ya dan kirim kembali ke ibu sebagai nilai latihan kita pada hari ini. Oke, sampai sekian pertemuan kita melalui rekaman ibu. Terima kasih atas perhatian anak didik kami. Selamat pagi, Namo Buddhaya.